Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pembelajaran dan rangkuman yang telah kami buat sebelumnya. Perkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu ada Abdul Hafid absen 1, Anis Widya Pratiwi absen 10, Dina Septiani absen 22, Fahmi Bima Azukruf absen 25, Frisa Cahyakunanga absen 28, dan Hani Valentina absen 33. Setelah perkenalan dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk presentasinya. Pertama, dari berpikir kritis pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang akan dijelaskan oleh Fahmi Bima Azukruf. Let's go! Fikir kritis pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi atau seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. 1. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia yang mesti kita jaga dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. 3. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala hanya dapat dipikirkan dan direnungkan oleh orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan merenungkan ciptaannya. 4. Hendaknya kita selalu berzikir mengingat Allah dalam segala kondisi, baik ketika duduk, berdiri, maupun berbaring. Itulah penjelasan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Setelah berpikir kritis dari Quran Surat Ali Imran, selanjutnya Anda berpikir kritis hadis riwayat Abu Nuaim yang akan dijelaskan oleh Abdul Hafid. Berpikir kritis menurut hadis riwayat Abu Nuaim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi fa innakum lan taqdiru qadarah. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, renungkanlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan memikirkan zat Allah karena sesungguhnya kalian pasti tidak memiliki kemampuan untuk itu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Isi kandungan hadis. 1. Berpikir yang dianjurkan adalah berpikir yang berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Sang Penciptanya. 2. Larangan berpikir terkait zat Allah Subhanahu wa taala karena akal pikiran manusia terbatas. 3. Berpikir dan berhusnuzan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. 4. Berilmu diawali dengan berpikir, setelah itu bertanya-tanya. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Imam Malik pernah mengeluarkan seorang muridnya yang bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana beristiwa. Pertanyaan yang menyulitkanmu sebaiknya dihindari. Setelah penjelasan dari Al-Quran dan hadis, gimana sih kira-kira penerapannya yang akan dijelaskan oleh Hani Valentina? Penerapan dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 192 dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Yang pertama, meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki tujuan dan manfaat. Yang ketiga, meyakini segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mengandung banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. 4. Berusaha merenungkan dan mencari ilmu pengetahuan dari berbagai hal yang terjadi di alam semesta. Kelima, meyakini dan memahami bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hanya bisa digapai oleh mereka yang berpikir kritis. Keenam, meyakini bahwa umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan firman Allah Surah Ali Imran ayat 190-191. Dan yang terakhir, berpikir kritislah terhadap makhluk bukan kepada Sang Khalik atau Pencipta. Wah, ternyata itulah penerapannya teman-teman. Setelah itu, bagaimana ya contohnya untuk kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Dina Septiani? Contoh perilaku berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanggapi segala sesuatu dengan tenang. 2. Tidak mudah terbawa emosi dan tergesa-gesa. 3. Tidak menghina dan mencela makhluk ciptaan Allah. 4. Berusaha memperhatikan setiap penjelasan guru. 5. Berusaha selalu bertanya tentang pelajaran kepada guru. Setelah kita mengetahui semuanya, apa sih manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Coba dijelaskan dong, Faisa Cahyakunanga. Manfaat berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berpikir kritis melatih akal pikiran kita untuk senantiasa tajam dan tidak tumpul. 2. Membuat kita selalu memahami sesuatu secara menyeluruh, komprehensif. 3. Membuat kita menjadi pribadi yang tenang dan tidak terburu-buru. Itulah teman-teman materi penjelasannya dalam berpikir kritis. Seru bukan? Pasti seru dong. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.